Tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia juga semakin meningkat, di mana menurut Bank Dunia yang menetapkan 1 hari per orang itu adalah sedikitnya $2 per hari. Dengan demikian, banyaknya jumlah orang yang tidak bekerja, banyaknya tingkat pengangguran yang sangat mengerikan, dan terbukti pada saat job fair banyak sekali calon pekerja yang mencari pekerjaan dengan cara melamar di acara tersebut, tapi sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, sehingga tingkat kemiskinan menurut data Bank Dunia mencapai 194 juta jiwa, atau sedikitnya 70% rakyat Indonesia adalah penduduk miskin. Data World Bank melaporkan tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 68,25% dari populasi pada 2024 berdasarkan laporan terbaru per Juni 2025. Angka ini setara 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibanding tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan, sebagaimana termaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Dalam hal ini, Bank Dunia resmi mengadopsi perhitungan paritas daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP) 2021 untuk menghitung tingkat kemiskinan yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024. Perhitungan itu berubah dibandingkan dengan standar PPP 2017 yang digunakan oleh Bank Dunia pada laporan April 2025. PPP merupakan ukuran relatif mata uang yang membandingkan harga pembelian sejumlah barang dan jasa tetap di berbagai negara. Saya ingin masuk ke dalam konteks terkait dengan polemik pemakzulan Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya. Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik, dan lebih panjang. Namun intuisi politik saya mengatakan ada ini poin yang disebut kosong tadi nih. Enggak gitu Bang, saya nggak pernah menyela abang yang kosong. Okay. Saya menduga. Jadi kalau udah masuk, kalau enggak bang, abang sebagai senior harus menunjukkan cara berdebat dan cara berdiskusi yang baik dan tidak bermanfaat. Bukan kemudian abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu bang, malu abang udah tua. Gini bang, biarkan saya bicara dulu bang. Lebih malu kalau mendukung orang berkuasa bukan dari proses yang dinastik. Abang merasa sebagai senior merasa paling benar, enggak semua itu jauh lebih memalukan. Bang, begini bang. Mestinya sebagai anak muda justru menolak praktek-praktek dinasti politik terjadi di Republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bagi bangsa ini yang namanya dinasti politik. Oleh karena itulah anak-anak muda harus terus diingatkan agar mereka tampil ke depan sebagai orang yang menolak dinasti politik. Gibran itu proses dari dinasti politik. Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara, oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden. Gitu mesti. Abang senior, saya hormati abang, tapi jangan menunjukkan. Saya tidak perlu Anda mau hormati atau tidak, tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik demokrasi. Harus bisa menunjukkan bang keteladanan itu. Jadi apa yang disampaikan substansinya, silakan singkat aja. Jadi begini Bung.